Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Maka sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan nikmat yang paling besar, nikmatul iman wal Islam. Tentunya yang namanya bersyukur bukan sekedar dengan lisan. Sebagaimana para ulama mengatakan, rukun daripada syukur itu ada 3. Pertama dari i'tirafu bil qalbi, mengakui bahwa nikmat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kesehatan, entah itu umur, entah itu keturunan, entah itu ilmu, semuanya. Maka yang pertama adalah seorang harus meyakini bahwa nikmat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kerja keras kita, bukan semata-mata karena kepintaran kita. Tidak, tapi karena semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan lisan. Lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, menunjukkan segala puji. Maka dalam bahasa Arab alhamdu alif lam di mana istighraq. Maknanya adalah mencakup semua kenikmatan. Kenikmatan apapun itu adalah segala puji bila Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan jawarih. Ini yang paling penting. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, as-syukru, syukur itu adalah bil qalbi, dengan hati, wal lisan, wal jawarih, dan diwujudkan dengan anggota badan. Sebagai salah satu contoh, kita diberikan nikmat sehat. Maka selain kita mengaku nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka tentunya nikmat kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang diberikan nikmat kesehatan, tetapi apakah mereka menggunakan nikmat sehat itu untuk takar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk senang dengan keluarganya atau dengan pekerjaan yang lain. Mereka tidak menggunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan kita hidup ini, Allah menciptakan manusia ini memiliki hikmah yang sangat besar, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia, adalah untuk ibadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi daripada
Sebagian para ulama mengatakan ketika seorang itu bersyukur hanya sekedar lisan alhamdulillah, tapi tidak diwujudkan dengan anggota badan, itu sebagaimana seorang itu memakai baju, tetapi dia hanya memakai dengan ujungnya saja. Kira-kira bermanfaat bukan? Bermanfaat. Baju cuma ujungnya saja bisa melindungi tubuhnya dari panas, dari hujan, dari angin dan yang lain. Itulah ibarat orang bersyukur tapi dengan lisannya saja. Maka orang yang dikatakan bersyukur, benar-benar bersyukur itu sangat sedikit, dan itu kenyataan. Dan Allah sendiri mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah muslimin assalamualaikum, sehingga perlunya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya sekedar dengan lisan, tapi harus terpenuhi dikatakan seorang bersyukur dengan 3 rukun tadi. Yang namanya rukun, ketika salah satu tidak dilaksanakan maka batal. Sebagaimana kita tahu rukun-rukun sholat, ketika salah satunya tidak ditunaikan maka tidak sah sholat tersebut. Di sana ada rukun-rukun wudu. Begitulah rukun-rukun syukur, itu harus ada semuanya. Ketika kita diberikan kenikmatan, pertama harus dia iktiraf bil qalbi, betul-betul dia yakini itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang seorang itu lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi bertentangan. Seorang mengatakan alhamdulillah saya bisa seperti ini karena kerja keras saya. Ini bertentangan. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia menyandarkan nikmat itu karena kerja keras dia. Sebagaimana Qarun, bagaimana kira Qarun itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganggapnya? Karena dia mengakui nikmat itu karena kepintaran dia. Dia menjadi kaya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan di dunia, tapi dia sandarkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam semoga disuruhkan kepada uswatul hasanah kita, panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senang saya istiqomah untuk sholat-sholat di sampai tegaknya yaumul qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kira-kira sampai jam berapa? Untuk bagaimana ternyata ya. Insyaallah akan kita sampaikan berkaitan dengan sebagai menjadi penyemangat kita semua adalah untuk mubadarah, bersegera ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Ini kita ambil dalam bab kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau membuat bab namanya al-mubadarah ilal khairat, bersegera kepada kebaikan. Kenapa seorang itu bersegera dan melakukan kebaikan, ketaatan? Jangan sampai seorang itu menunda-nunda ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ibadah, untuk beramal kebaikan. Salah satu contoh berkaitan dengan sholat. Ketika sudah mendengar adzan Allahu Akbar, sudah tinggalkan semua perkara-perkara dunia yang di sawah segera, yang ibu-ibu yang di dapur dan yang lainnya. Biasanya ibu-ibu itu karena sholatnya terkadang di rumah, terkadang kose-kose, gimana? Biasanya mengenai. Jadi maka segera, karena sholat itu yang paling bagus adalah di awal waktu. Termasuk amalan yang paling Allah cintai. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqti, sholat tepat pada waktunya. Maka seorang bersegera. Kenapa sholat itu
itu harus bersegera, karena bisa jadi seorang akan terhalang dari beberapa halangan. Mungkin dia sakit, atau mungkin dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, atau mungkin al-maut, kematian yang mendadak. Siapa yang tahu? Dia belum sholat subuh, belum sholat asar, masih sibuk kerja di saat yang lainnya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali dari Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW agar kita itu bersemangat, bersegera dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau dalam perkara yang bermanfaat. Maka ini adalah semangat kepada kita semua untuk sholat itu bersemangat dalam melakukan ibadah, dalam melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang bermanfaat untuk kita itu ada dua. Ima dia perkara dunia, ima dia perkara akhirat. Kalau semangat dalam perkara dunia, maka kita tidak ragu. Semua orang itu pasti semangat bekerja mencari uang, itu pasti secara umum. Terus apa yang bermanfaat untuk akhirat kita? Para ulama mengatakan perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita adalah di dua ini. Pertama adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua amal soleh, amal soleh. Ini dua ini intinya. Suatu bermanfaat untuk akhirat kita adalah dua: ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu ilmu apa? Ilmu yang bisa mensucikan hati, ilmu yang bisa membersihkan daripada hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati, ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang bisa mengenalkan kita tentang agama Islam beserta dalil, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu al-amal soleh, amal soleh. Tidak dikatakan amal soleh melainkan harus terpenuhi dua syarat. Apapun itu, ketika itu dikatakan amal soleh harus terpenuhi dua syarat. Pertama adalah ikhlas. Dan melakukan ibadah dia harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan perkara yang mudah. Perkara ikhlas bukan perkara yang mudah. Para ulama, para sahabat pun sampai mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat senantiasa aku perbaiki melainkan perkara hati. Karena hati itu adalah tata kelola berbolak-balik. Maka perkara ikhlas ini harus senantiasa kita jaga. Bahkan dalam ketika kita sholat, ketika sholat dalam 4 rakaat, dalam sholat isya atau yang lain, mungkin di awalnya itu ikhlas, tapi terkadang di tengah-tengah itu muncul dari ya pengen dilihat, pengen dipuji, ini jenisnya. Maka perlu seorang itu. Yang kedua adalah dikatakan amal soleh harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Harus ada tuntunan, harus ada dalilnya. Sebenarnya Islam itu mudah. Kita tinggal mengikuti, tinggal mengikuti daripada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Inilah ma'asal muslimin, sesuatu bermanfaat untuk kita di akhirat kita adalah ilmu nafi. Senantiasa kita belajar perkara ilmu agama ini. Yang kedua adalah amal soleh. Ma'asal muslimin, setelah Rasulullah mengasuh kita untuk ikhlas ala ma yanfa'uka, setelah kita punya semangat untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, isti'anah. Jangan sampai seorang itu menyandarkan hanya kepada dirinya sendiri. Semua kita diberikan kemudahan untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa mencari ilmu. Semua ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata kepintaran kita, kerja keras, tidak. Meskipun kita bersemangat, tetap harus disadarkan isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya. Maka surat yang kita baca dalam
ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maka ketika kita ingin mendapat suatu bermanfaat, setelah kita semangat, maka harus diiringi dengan adanya isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan merasa Masa ini di antara hadis yang mengasuh kita semua untuk sama-sama bermanfaat sebelum datang kepada kita perkara-perkara yang menghalangi kita. Pertama adalah mungkin sakit. Kalau seorang itu sudah sakit, apalagi saat sakit itu sudah parah, stroke, sudah tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana orang yang sehat, tidak bisa maksimal, atau mungkin kesibukan yang lain, atau mungkin adalah al-maut, kematian, sudah terputus sudah seorang dari beramal soleh. Kemudian dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Berlomba-lomba mendapatkan yang terbaik. Salah satu contoh saja berkaitan dengan sholat berjamaah. Untuk mendapatkan soft, para sahabat dahulu adalah mereka berlomba-lomba. Bahkan ketika tidak mendapatkan soft yang pertama, ketika harus diundi, mereka siap untuk diundi. Karena Rasulullah mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha, sebaik-baik soft untuk laki-laki itu yang paling depan. Ini dalam hal perkara sholat, berlomba-lomba untuk mendapatkan soft yang pertama. Maka dalam sebuah hadis yang mananya seandainya mereka mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan soft pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan yang melainkan harus diundi, mereka pun siap untuk diundi. Kalau seandainya kita wujudkan dengan uang, seandainya mungkin takbir masjid namun ini, siapa jamaah yang soft pertama dapat uang 100.000? Dan kira-kira itu itu kan diwujudkan uang gitu, 100.000 itu wis nggak usah kerja, gitu. Kerja berapa sehari, tukang berapa 100 gitu. Sholat aja 5 kali sudah 400.000 gitu. Itulah manusia-manusia itu suka yang nampak gitu. Tapi kembali lagi ini berkaitan dengan keimanan. Sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia itu adalah orang yang beriman, maka dia yakin. Maka dia berusaha, bersemangat. Karena yang diharapkan adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa baqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mereka tetap mendahulukan tentang akhirat karena dunia ini adalah sementara. Dunia itu sementara. Sehingga umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu rata-rata beda 60. Sekarang kita itu sudah 40, 50 itu harus siap-siap. Mungkin ini. Tapi betul. Artinya Nabi menyampaikan bahasanya umur umat itu rata-rata 60 sampai 70. Ketika 80, 100 itu bonus. Dunia itu ada segitu. Maka masalah muslimin dan seluruhnya itu, maka ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan, umur panjang, kesehatan, maka betul-betul gunakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, mencari bekal di alam barzah, bekal nanti hari kiamat. Bekal apa? Tidak lain dan bukan adalah bekal amal soleh. Maka dalam hadis Nabi mengatakan yatsbul maitu thalatha, mayit itu akan diikuti atau diantarkan oleh 3, malu hartanya, wa ahluhu keluarganya, wa amalu dan amalan. Yang 2 akan kembali, keluarga, harta akan kurang. Meskipun saking cintanya kepada orang yang meninggal tadi, nggak akan mungkin dia mau menemani di alam kubur, nggak ada. Saya kira nggak ada. Meskipun dia anaknya yang paling dia cintai, istri paling dia cintai, ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka istilahnya itu pasti akan kembali pulang, nggak mau nunggu nih, apalagi masuk ke yang lain. Maka yang dua akan kembali pulang. Wa yabqa wahidun, dan akan menemani dia satu. Apa itu? Amalan dia. Bukan harta dia, bukan kendaraan dia, bukan rumah dia, bukan sawah dia, bukan. Hebat, amal soleh. Maka anjuran untuk segera berlomba-lomba mencari yang terbaik dalam hal sholat, dalam hal yang baik. Ma'asal muslimin assalamualaikum. Kemudian dalil kedua, anjuran kita, anjuran Allah Subhanahu wa taala kita bersegera adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah ila maghfirah, kepada ampunan Rabb kalian. Ini juga sunat kepada kita semua untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan menuju ampunan Allah ini ada dua. Pertama adalah dengan lisan kita mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, atau Allahumma inni astaghfiruka, Allahumma ikfirli, atau ya Ghaffar ikfirli. Artinya senang dengan mengucapkan kalimat istighfar. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam sehari itu tidak kurang mengucapkan istighfar, kurang dari 70, tidak kurang dari bahkan sampai 100 kali itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia biasa. Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata'un, semua anak Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang yang berbuat salah, sebagai orang berbuat salah dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah dengan lisan kita. Maka perkataan zikir atau ibadah yang paling mudah kita lakukan kapanpun dimanapun itu adalah zikir, di antara dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk, berbaring, bahkan bekerja sambil macul, baca istighfar atau kalimat-kalimat yang lain. Makanya suatu yang sangat paling mudah ketika kita berkendaraan, naik sepeda motor, naik mobil, itu suatu yang paling mudah kita ucapkan itu ada kalimat, tiga kalimat apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar ini merupakan seluruh ketika seorang memiliki permasalahan, maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Maka di antara fungsi istighfar itu banyak sekali. Di antaranya Allah akan kirimkan hujan, akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, akan Allah beri keturunan. Bahkan Hasan Al-Basri ketika ditanya seseorang yang punya berbagai macam masalah, tidak punya keturunan, rezekinya sudah yang lain, maka solusinya apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mudah, astaghfirullahaladzim, Allahumma ighfirli, Allahumma astaghfiruka, atau yang sejenisnya. Yang kedua, mana istighfar di sini adalah dengan mengamalkan sebuah amalan yang amalan ini bisa menghapuskan dosa. Amalan apa itu? Banyak sekali. Langkah kita dari rumah ke masjid itu adalah satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah akan mengangkat derajat. Kalau seorang itu berilmu, ketika pergi ke masjid itu betul-betul dinikmati. Satu langkah dosanya berguguran, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah. Terus bagaimana kalau sepeda motor? Kemudian dihitungnya bagaimana? Kalau satu langkah kaki kan jelas nih, satu langkah bukan bisa satu langkah nanti mengatas. Kalau sepeda motor berapa langkah?
Maka para ulama menjelaskan satu kali putaran ban itu berarti satu langkah. Maka berapa putar saja itu. Maka yang rumahnya jauh itu kabar gembira bagi panjenengan. Yang rumahnya jauh dari masjid, maka semakin banyak langkah, maka semakin banyak dosa yang akan berkurang. Banyak derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Yang kedua, sholat 5 waktu. Kemudian sholat Jumat, puasa Ramadan. Maka dalam sebuah hadis, as-sholatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtanibat al-kaba'ir. Sholat jadi 5 waktu. Kemudian sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu merupakan mukaffirah, penggugur dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka kita itu tidak ada yang maksud. Maka orang beriman, bertakwa itu bukan berarti maksud, tidak. Nanti disebutkan tentang bagaimana sifat-sifat orang bertakwa itu. Sifat-sifat orang bertakwa itu ketika terjatuh dalam sebuah dosa, sebuah maksiat, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang maksud kecuali siapa? Rasulullah SAW. Kita semua adalah banyak dosa dan kesalahan. Maka Allah meminta kepada kita untuk wasarilah maghfirah, segera menuju ampunan Rabb kalian dengan 2 cara tadi, dengan lisan kita mengucapkan kalimat istighfar. Yang kedua, dengan melakukan amal soleh, yang amal soleh itu bisa menggugurkan dosa banyak sekali. Sholat Jumat satu, Jumat berikutnya. Sholat Jumat yang mungkin sedikit kita sampaikan. Terkadang di sebagian masjid ini, karena saya itu sering isi khutbah Jumat itu. Jadi sholat Jumat itu sepekan cuma berapa? Sekali. Terkadang datangnya terlambat. Sudah terlambat, nggak mendengarkan khutbah, ngomongan, kantor, kan musibah. Padahal ketika hari Jumat itu, malaikat itu di depan pintu. Mereka mencatat setiap orang yang hadir, pulang. Ketika sang khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup bahwa catatannya ditutup sudah. Mereka ikut mendengarkan khutbah. Maka kadang disayangkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman. Ini lagi-lagi yang dipanggil orang beriman. Betul-betul yang mereka itu adalah beriman. Apabila kalian dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au, segera ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa dzarul bai'. Tinggalkan apa? Perniagaan, tinggalkan jual beli. Menunaikan sholat Jumat itu lebih baik daripada jual beli perkara-perkara dunia. Apalagi bagi laki-laki, hukumnya adalah wajib. Ini salah satu yang kadang kita sayangkan. Sholat Jumat sepekan sekali, itu pun terlambat. Kalau terlambat dia ngantuk sampai ngorok. Ini kan musibah. Maka harus betul-betul itu tadi, dari niat itu tadi. Maka kalau betul-betul sudah niatnya betul, maka dia persiapkan, hatinya dibuka. Artinya mendengar khutbah itu termasuk hukumnya adalah termasuk wajib. Maka ketika sudah sebelum berangkat itu sudah ada niatan, nanti betul-betul didengarkan. Maka di antara adat orang yang khutbah itu memperhatikan daripada sang khatib. Diperhatikan apa yang disampaikan, sehingga dengan mendengarkan daripada yang disebutkan oleh seorang khatib tadi bisa menambah keimanan. Setiap Jumatan terlambat atau apa dapatnya? Ini adalah mudah-mudahan di sini buatan. Mudah-mudahan di sini buatan. Buatan apa? Musibah. Itu karena terkadang seorang itu tidak memahami apa keutamaannya. Tidak segera, mereka hanya dijadikan yang penting datang meskipun terlalu. Akan malah nunggu komat.
Ada juga online itu nggak ada. Jadi datang itu pokoknya di luar ngobrol, kalau sudah koma baru masuk sekolah. Ini suatu musibah. Maka masalah muslim maka amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, sholat 5 waktu, maka harus kita jaga. Karena perkara sholat itu merupakan perkara yang sangat penting, manzilah yang sangat tinggi. Apa di antara manzilah daripada sholat ini? Yang bisa membedakan seorang itu muslim atau kafir itu adalah sholatnya. Kalau seorang muslim nggak sholat, maka perlu ditanyakan. Meskipun para ulama bilang, kenapa kok meninggalkan sholat? Karena tidak meyakini kewajibannya atau karena malas? Kalau dia alasannya malas, para ulama ada yang mengatakan termasuk kabair, tidak sampai apa? Kafir. Maka masalah sunnah sebelumnya pun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kita semua, agar diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Allah mengatakan, setelah mengasuh kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannati, untuk segera menuju surga. Dengan apa? Allah menjelaskan, kembali lagi dengan beramal soleh. Amal soleh apa yang bisa menuju? Banyak sekali. Di antara hadirnya kita di majelis ilmu ini. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan yang paling mudah menuju surga adalah dengan ilmu tadi. Karena semua amal soleh tadi itu harus didasari dengan apa? Ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Dalam perkara dunia saja, seorang ketika ingin membuat roti, itu harus punya ilmunya. Seorang ingin jadi tukang, itu harus punya ilmu. Lebih-lebih dalam perkara agama, perkara akhirat. Maka harus seorang betul-betul mencari. Itu salah satunya adalah seorang menghadiri majelis ilmu. Maka itu merupakan jalan menuju dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hal yang mengajar mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ardhus samawati wal ardh, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang tidak tahu kadar berapa besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana besarnya langit dan bumi. Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tidak tahu berapa kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang bertakwa. Apa itu makna takwa? Kita sampaikan perkataan Tolak bin Habib. Takwa itu adalah antakmal bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'syiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nuri minallah. Ketaatan itu dibangun di atas cahaya, dibangun di atas apa? Ilmu. Maka ini pentingnya perkara ilmu. Karena takwa itu adalah melakukan ketaatan yang mana ketaatan ini di atas ilmu. Tarju thawaballah, berharap akan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqulka maksiatullah, wa tinggalkan maksiat, wa tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nuri minallah, itu pun juga di atas ilmu. Kenapa seorang meninggalkan minum khamar? Karena dilarang. Kenapa seorang itu meninggalkan kesyirikan? Karena dilarang. Dan ketika seorang itu meninggalkan larangan, itu juga dibangun di atas apa? Ilmu. Kenapa dia meninggalkan? Takhafu iqaballah, karena dia takut akan sisaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna takwa yang lebih lengkap. Ya, meskipun yang mungkin kita pahami takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu yang mungkin yang paling ringkas.
Kalau kita ingin mendapatkan di sini, punya takwa itu harus didasari dengan apa? Ilmu. Maka surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka selanjutnya Allah menyebutkan bagaimana sifat orang bertakwa. Apa selanjutnya? Mungkin ada yang hafal. Sifat orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ini antara sifat orang-orang yang bertakwa. Pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian harta mereka baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Ini di antara wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Maka di sana namanya infak sedekah itu ada dua, yang sifatnya adalah wajib, yang kedua sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib adalah infak memberikan nafkah kepada orang yang jadi tanggungannya. Contohnya seorang kepala rumah tangga, maka dia wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ini hukumnya wajib. Maka ketika dia tidak memenuhi, maka termasuk berdosa. Namun tentunya ini adalah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing orang. Yang kedua sifatnya wajib infak sedekah ini adalah zakat. Zakat adalah zakat mal. Maka seorang yang memiliki harta yang itu adalah harta termasuk wajib dizakati dan sudah berjalan selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Yang kedua sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Sifatnya adalah sukarela. Mungkin dalam hal membangun masjid, mungkin memberikan makan orang-orang miskin dan yang lain. Maka ketika memang kebutuhan keluarga kita sudah tercukupi, kemudian masih ada kelebihan harta, maka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang bertakwa. Maka kita selalu memahami dia infak 2000, maka kan Allah lipat gandakan berlipat-lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji. Satu biji akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, 700 kali lipat. Allah lipat gandakan pada saat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat orang bertakwa. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Maka senantiasa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Sifat yang kedua, wal kadhibinal ghaib, menahan amarah. Menahan amarah. Maka dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki yang minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Faradda mirara. Maka orang itu terus minta wasiat. Rasulullah mengatakan, la tahdab, jangan engkau marah. Kemudian lagi, ausini, berilah aku wasiat. La tahdab, jangan engkau marah. Kenapa Rasulullah memberikan wasiat kepada orang ini dengan jangan engkau marah? Karena Rasulullah tahu tabiat orang ini adalah suka marah, sehingga beliau memberikan wasiat sesuai dengan keadaannya. Maka marah di sini marahnya adalah bukan sifat marah, itu sifat tabiat manusia. Maka yang diperintahkan adalah untuk menahan, untuk tamlik, untuk menahan, jangan sampai dilampiaskan.
Kalau dilampiaskan, nanti yang terjadi penyesalan. Contoh, seorang bapak marah pada istrinya, dia lampiaskan, entah piringnya dipecah, rompnya di depannya ada gelas dilempar, rompnya, lama-lama gelas piringnya habis gitu. Atau mungkin marah pada anak, sehingga tidak terkendali, anaknya dipukul dan yang lainnya, sehingga sampai masuk rumah sakit. Ya, terus nanti siapa yang mengobatkan? Orang tua sendiri. Maka efek-efek dari melampiaskan marah ini sangat bisa fatal. Maka diberitakan ada seorang itu walka dibidil buat untuk menahan marah. Dan berarti kan biasanya marah itu merupakan jamratus syaitan, bara api dari syaitan. Kalau orang sudah marah itu sudah matanya jadi besar, kemudian otot-ototnya ini jadi kelihatan. Maka bagaimana agar seorang itu terhindar dari bisa menahan amarahnya? Pertama dari isti'adzah, baca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah dilihat dari posisinya. Kalau marah itu posisinya berdiri, maka dia duduk. Kalau duduk masih marah dengan berbaring. Berbaring masih marah? Kemudian cara kedua adalah dengan berwudu. Kalau berwudu masih marah, maka dia sholat. Maka pentingnya seorang itu dalam terutama didik anak itu perlu dengan mendidik anak dengan hati, namun dengan apa? Emosi. Maka apalagi zaman sekarang, apalagi masa sekarang itu pendidikan dengan dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu, kalau kita sekolah di SD dimarahin sama gurunya itu sudah malu. Tapi sekarang dimarahin sama guru orang tuanya lari nggak mau belajar lagi. Maka sekarang betul-betul apalagi dengan ujian ujian satu, saya katakan setan gepeng, apa itu? HP. Ya. Maka tidak anak yang tidak kenal HP nggak ada. Anak 2 tahun, 3 tahun sudah kenal HP, mereka pinter ternyata ini, enggak sendiri. Gitu. Maka satu hal ini adalah satu sisi nikmat yang sangat besar. Ketika saya itu tidak bisa menggunakannya. Tapi satu sisi ketika dia tidak bisa menggunakannya terjerumus dalam berbagai macam dosa. Judi nama online dan yang lain. Maka dari situ belum lagi hal-hal yang lain. Seorang anak-anak muda. Maka anak-anak muda sekarang itu bisa di masjid itu bisa dihitung. Ya benar. Anak-anak muda yang sekarang yang mereka itu kok cinta masjid itu masya Allah itu cuma jempol. Dan Rasulullah sendiri mengatakan anak muda yang tumbuh atau anak muda yang tumbuh dalam ketaatan atau hatinya tergabung dengan masjid termasuk salah satu golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak muda mereka bisa kita tahu kalau sudah setelahnya HP, sepeda motor, punya cewek, gitu. Musibah. Mereka harusnya sekolah belajar, sudah sampai SMA, belum lulus sudah kena musibah, sudah 8 bulan, sudah isi, bukan isi nasi, isi apa? Isi janin, sampai seperti itu. Dan ini benar ada. Jadi seorang anak perempuan yang di sekolah masih SMK sampai terjatuh hal seperti itu, ini kan musibah yang besar. Maka
Kalau memang sudah siap, karena fitnahnya begitu besar. Fitnahnya begitu besar. Jadi dengan itu tadi salah satu nabi dengan pertauban antara orang tua harus betul-betul menjaga putra putri pun. Maka bekal mereka dengan apa? Dengan ilmu agama. Kalau mereka tidak punya bekal ilmu agama, sudah mereka akan ikut arus di luar sana. Masuk muslimah assalamualaikum sudah jam 8. Kemudian di antara sifat berikutnya adalah wal afina linas, memaafkan manusia. Ketika memang berbuat salah dari kita akan suka memaafkan. Selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ketika orang bertakwa ini terjatuh dalam sebuah dosa atau perbuatan keji, fastaghfirullah, mereka segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifatnya orang-orang bertakwa. Maka saya katakan tadi, orang bertakwa itu bukan berarti masuk, tidak. Terkadang juga berbuat salah, terkadang juga lupa. Maka ketika terjatuh dalam berbuat salah, maka dia harus segera istighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika satu kesalahan tidak dia bertobat, itu sebagaimana Rasulullah menggambarkan, satu titik, satu dosa itu akan di dalam hati, kemudian berbuat dosa akan satu titik hitam, berbuat dosa lagi titik hitam. Ketika tidak bertobat, maka akan menjadi titik-titik yang sangat hitam sehingga menjadi tidak dosa. Tapi ketika seorang beriman, bertakwa, terjatuh dalam dosa maksiat, segera istighfar, maka titik hitam itu akan terhapus. Fastaghfaru li dzunubihi, dan segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alamat sa'adah, tanda seorang yang baik itu ada 3. Pertama, idza utiya sakar, ketika diberi nikmat dia bersyukur. Idza utuliya sabar, ketika diuji dia bersabar. Idza adnaba istaghfar, ketika terjatuh dalam sebuah dosa dia segera istighfar. Itulah alamat sa'adah, tanda seorang itu baik. Dan seorang tidak bisa lepas dari ini. Manusia tidak lepas dari 3 ini. Terkadang diberi nikmat, terkadang diberikan ujian, terkadang terjatuh dalam sebuah dosa. Maka apa solusinya? Ketika diberikan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang diuji, sakit, kemiskinan yang lainnya, bersabar. Kemudian ketika terjatuh dalam dosa atau masalah, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah muslimin sebagai mungkin ini yang kita sampaikan pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum saya tutup, kenalan dulu. Nah, ini di akhir ini. Di nama Abu Fakih Fajri. Abu Fakih. Pola asli ini tiang gunung yang tahu